Bergabung kembali bersama Panji Official. Pada alur cerita kali ini, Mimin akan membahas tentang sebuah film yang menurut Mimin pas sekali untuk kalian yang hobi rebahan sambil minum kopi. Untuk itu, semprotkan pewangi di kamar kalian, atur bantal kalian, dan tarik selimut sampai setengah badan saja. Lalu mari ikuti alur cerita yang seru ini. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat notifikasi tentang cerita seru lainnya. Cerita kita mulai dari seorang sipir penjara bernama Liwi sedang diinterogasi oleh Inspektorat Jenderal New York bernama Catherine. Liwi ditangkap pihak kepolisian karena membantu kaburnya dua orang narapidana yang berada di negara Amerika bagian utara. Cerita kita mulai dari keseharian Liwi yang memiliki suami bernama Willy. Mereka berdua sama-sama bekerja sebagai sipir di dalam penjara. Setiap paginya mereka bersama-sama berangkat dari rumahnya menuju penjara untuk bekerja. Liwi bertugas sebagai supervisor para napi yang menjahit pakaian. Dan di tempat ini pula dua aktor utama yang merupakan narapidana yang bernama David Switch dan Richard Matt. David diajak oleh Tiwi untuk masuk ke dalam ruangan mesin untuk melakukan hubungan intim. Tapi Richard sepertinya mengetahui tentang apa yang dilakukan rekan napinya dalam agenda rutinnya untuk memuaskan birahi Tiwi. Kita kembali ke sel. Richard sepertinya sangat dekat sekali dengan petugas penjara yang bernama Ginny Falmer. Rupanya Falmer sepertinya mengetahui tentang desas-desus hubungan Tiwi dengan David. Namun Richard membantahnya dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu. Falmer membantu Richard dalam menyiapkan alat-alat lukis karena Falmer minta agar Richard melukiskan gambar wajah pacarnya yang bernama Ruth. Kali ini Richard memberi peringatan kepada David tentang hubungannya dengan Tiwi karena lambat laun pasti akan terbongkar karena Tiwi sudah menikah dan suaminya juga kebetulan bekerja di penjara ini. Di sebuah bar, Dennis memberitahu Lily tentang rumor yang beredar di dalam pabrik di penjara itu. Namun, Lily tidak begitu merespon karena dia yakin istrinya adalah wanita yang setia. Karena datangnya musim dingin, kopi hangat dan minuman bir pun menjadi barang istimewa untuk para narapidana. Sambil menikmati waktu istirahat, David menggambar dua ekor anjing. Kembali ke pabrik, hubungan Tiwi dengan David sudah merupakan rahasia umum di tempat itu. Tidak mau menjadi bahan ejekan teman napinya, kali ini David menolak ajakan Tiwi untuk melakukan permainan kuda-kudaan lagi di dalam ruangan mesin. Tiwi pun memaksa David dengan membuka paksa resleting celana David, tapi David tetap menolaknya. Di lain sisi, Falmer merasa kagum dengan hasil lukisan Richard yang menggambar wajah kekasihnya Ruth. Menurutnya ini adalah lukisan yang sangat luar biasa yang dibuat oleh seorang napi kasus pembunuhan. Karena pemberian sesuatu atau hadiah dari seorang napi kepada petugas sangat dilarang di dalam penjara, Falmer menyembunyikannya dengan sangat hati-hati. Sambil menonton pertunjukan di dalam gedung museum sejarah, Lily suami Tiwi menanyakan perihal cerita yang didengar dari Dennis tentang hubungan dirinya dengan seorang napi bernama David. Sontak Liwi langsung marah tidak terima karena telah dituduh selingkuh oleh suaminya. Padahal betul, dasar kuda binal. Padahal dia saat ini merasa hampa karena David tidak lagi mau menyentuh dirinya lagi. Dalam via telepon bersama ibunya, David bercerita sambil marah karena ia telah dituduh melakukan pembunuhan terhadap seorang polisi. Sebagai permintaan maafnya, David membuat celana mini yang dia jahit sendiri untuk Tiwi.
Dan setelah itu mereka pun mulai main kuda-kudaan lagi karena David merasa tidak enakan kepada Tiwi karena sering menolak ajakannya. Dan lagi-lagi Richard pun bisa menebak apa yang mereka lakukan di dalam ruangan itu. Nafsu dan kepuasan inilah yang tidak Tiwi dapatkan dari suaminya. Di lain sisi, Ruth sangat senang saat Falmer menunjukkan lukisan wajahnya. Karena petugas penjara lain akan melakukan sidak, Falmer menyuruh Richard untuk menyembunyikan alat lukisannya dan memasukkannya ke dalam ember. Selain itu, Richard disuruh masuk ke dalam lorong yang terhubung ke setiap sel. Nah, di tempat inilah Richard berpikir untuk bagaimana caranya bisa kabur dari penjara ini. Setelah melukis, Richard kembali didatangi Palmer untuk mengambil cat yang ada di gorong ventilasi. David terkejut karena ada suara dari bawah tempat tidurnya. Ternyata itu adalah Richard. David pura-pura menginjak sesuatu saat ditanya oleh sipir penjara apa yang sedang dia lakukan. Setelah keluar dari lorong ventilasi itu, Richard mengatakan kepada David kalau mereka bisa kabur melalui ruang bawah tanah. Mereka cukup memotong besi penutup ventilasi udara yang ada di bawah tempat tidurnya hanya dengan menggunakan gergaji besi saja. Tapi David tidak terlalu menanggapi ide gila yang dilakukan oleh Richard. Sambil bekerja di pabrik, Richard kembali menjelaskan rencananya untuk kabur bersama David. Selain gergaji besi, Richard juga berpikir ingin memiliki kacamata yang dilengkapi senter dengan bantuan Tilly. Dan lagi-lagi David tidak mau meresponnya hingga Tilly memanggilnya lagi ke dalam ruangan. Namun rencananya gagal karena ada atasannya yang tiba-tiba memanggil Tilly untuk menghadap. Sesuai laporan Dennis, Tilly seringkali mengajak David masuk ke dalam ruangan tanpa alasan yang jelas, sehingga menimbulkan kecurigaan. Sontak saja Tiwi marah tidak terima dengan tuduhan ini. Tapi Kurt, pimpinannya, telah mengambil keputusan untuk memberhentikan David dari pabrik dan bahkan memindahkannya ke sel lain. David tidak terima dan marah hingga Falmer memberinya sedikit pelajaran. Kemudian ada napi lain yang menempati bekas ruangannya David. Ia mengejek Richard yang sedang melukis wajah wanita. Meski tidak senang dengan keputusan Kurt pimpinannya untuk memindah David, Tiwi tidak berani membantah perintah atasannya itu. Diam-diam, Tiwi menitipkan surat kepada Richard untuk diberikan kepada David. Meski Richard telah memberikan surat itu kepada David, tapi dia tidak mau membacanya walaupun Tilly telah mengungkapkan perasaannya sebenarnya kepada dirinya. Namun David tidak peduli karena baginya pekerjaan dan selamanya itu yang sangat penting bagi dirinya. Richard kembali mengingatkan David untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk rencana pelariannya itu. Giliran Richard yang mengambil kesempatan untuk menarik perhatian Tilly karena ia tahu kalau sekarang David sudah jarang bertemu David lagi. Kalau Tilly, maksud saya, sudah jarang bertemu David lagi. Karena seringnya Richard dan Tilly bertemu, akhirnya Tilly pun jatuh dalam asmara cintanya Richard. Dasar perempuan mata keranjang. Di sisi lain, Richard meminta foto anjing milik Tilly yang disimpan David untuk dibuatkan lukisannya. Frustasi dengan keadaannya saat ini, David memutuskan untuk menerima ajakan dari Richard untuk kabur dari penjara ini. Dan tentu saja Richard sangat senang mendengar hal itu. Langkah pertama yang dilakukan Richard adalah dengan memanfaatkan Tilly. Diam-diam, dia menyerahkan foto anjing yang dilukisnya kepada Tilly. Tentu saja Tilly sangat senang melihat hasil karya Richard.
Lebih-lebih yang dilukis itu adalah gambar anjing kesayangannya. Sebagai hadiah untuk Richard, Tilly mengajak Richard untuk masuk ke ruangan belakang. Dan permainan kuda-kudaan pun terjadi antara keduanya. Setelah bermain jaran guyang, Richard berjanji untuk membuatkan lukisan yang lebih baik yang dilengkapi dengan bingkainya. Namun ia memerlukan beberapa peralatan seperti gergaji besi untuk melakukannya. Jaran guyang ronde kedua pun terjadi. Hari itu Tilly datang ke supermarket untuk membeli perlengkapan yang diminta Richard seperti gergaji besi. Setelah itu Richard meminta bantuan kepada Falmer untuk memindah David lagi ke kamar lamanya dengan berbagai cara. Alasannya dia tidak fokus bekerja tanpa adanya David di dekatnya. Rupanya Tiwi juga membeli sebuah kacamata yang disertai senter. Sesampai di rumah, Tiwi memotong gergaji hingga menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam daging agar ia lebih mudah membawanya ke dalam penjara. Richard sengaja membakar sel lama David dengan sebuah korek api milik Falmer yang tidak sengaja dipungutnya dulu saat terjatuh dari saku celana Falmer. Alhasil seluruh napi dihebohkan dengan kebakaran ini. Di pagi hari, Tiwi membawa gergaji yang diselip dalam daging itu dengan hati-hati agar tidak diketahui oleh petugas. Kemudian daging berisi gergaji itu dititipkan melalui Falmer untuk diberikan ke Richard dengan alasan untuk menjaga perdamaian di dalam pabrik. Dan daging itu diberikan kepada Richard. Ternyata David sudah kembali ke sel lamanya walaupun dia ikhlas hati untuk mengecat kembali ruangan miliknya karena kebakaran semalam. Richard lalu menunjukkan gergaji besinya kepada David. Gergaji itu dibungkus dengan kain agar lebih mudah digunakan. Untuk melancarkan aksinya, David pura-pura mengecat ventilasi kamarnya padahal dia ditugaskan untuk mengawasi keadaan oleh Richard. Sementara Richard sudah mulai perlahan-lahan memotong besi yang mengarah ke lorong ventilasi. Gergaji besi itu disimpan di bawah kaki ranjangnya menggunakan magnet agar lolos dari kecurigaan petugas. Setiap hari mereka bergantian melakukan ini di selnya masing-masing. Begitupun antara hubungan Richard dengan Tiwi. Hingga saat ini hubungan mereka tetap lanjut. Hingga akhirnya Richard berhasil menyelesaikan penggergajiannya. Malam hari, setelah lampu penjara dimatikan dan situasi dipastikan aman, David dan Richard masuk ke dalam lorong ventilasinya. Lubang itu sengaja mereka tutupi dengan gambar lukisan. Menggunakan kacamata senter, keduanya turun ke ruangan bawah tanah untuk mencari jalan keluar dari penjara ini. Karena luasnya ruangan ini, mereka berpencar lalu bertemu lagi di titik ini dalam 20 menit ke depan. Mereka berdua mengapalkan dulu jalur yang dilalui untuk mengetahui dengan persis. Pergi menuju pabrik, Richard menandai saluran bawah tanah yang ditujukan dengan ludahnya. Sedangkan David berada di luar ruang cuci seberang sana sedikit lebih jauh. Sedang beres-beres di rumahnya, Lily menemukan lukisan anjing. Emosinya memuncak, dia yakin bahwa istrinya ada hubungan gelap dengan Richard. Sementara itu, Richard memberitahu David bahwa dia menggantikan posisi David untuk memuaskan Tilly.
Tapi Tilly mengungkapkan perasaannya merasa bersalah kepada David, bukan kepada suaminya sendiri. Richard menarik kesimpulan wanita itu milik mereka berdua yang mereka bisa manfaatkan berdua dalam rencana pelarian ini. Karena itu Richard meminta salah satunya David untuk diberikan kepada Tilly. Tilly dikejutkan dengan kemunculan suaminya yang datang ke pabrik untuk berbicara empat mata dengan Richard. Awalnya Lily ingin marah karena lukisan yang dibuat Richard itu sebagai bukti ada hubungan gelap antara dia dengan istrinya. Richard yang cerdas, entah Lily yang cuhut, percaya begitu saja setelah Richard mengatakan lukisan itu memang sengaja dia buat atas bentuk kejutan di ulang tahunnya. Tilly merasa lega karena lukisan itu tidak sampai menimbulkan masalah. Kini giliran David yang memberikan hadiah kepada Tilly agar apapun yang mereka butuhkan untuk pelarian bisa didapatkan dari wanita ini. Kembali ke warung ventilasi, David berjalan cukup jauh hingga dia melihat teralis besi dan suara kereta api. Ada dinding bata yang menghalangi jalur ini, tidak mungkin dibobol dengan pahat. Dia memerlukan alat yang lebih besar lagi. Di pagi harinya, David memberitahu Richard bahwa posisinya tadi malam sampai di gedung Binato. Mereka perlu membobol temboknya menggunakan palu martil yang besar. Tidak menyerah dengan situasi ini, Richard mengingatkan David tentang kotak peralatan yang mereka temukan di dalam lorong itu. Setelah dibuka, ternyata benar saja di dalamnya ditemukan banyak peralatan yang mereka butuhkan. Keduanya bekerja bergantian untuk membobolnya. David masuk lebih jauh lagi, sampai di sebuah ruangan yang belum tahu di mana posisinya. Ruangan itu terasa lebih panas karena ternyata berada di jalur pipa untuk memanaskan ruangan penjara. Tembok yang dia pegang ini David yakini sebagai dinding terakhirnya penjara. Jalan untuk mereka kabur. Tapi tembok ini tebalnya mencapai 7 kaki dari beton bertuat. Namun setidaknya membutuhkan waktu paling lama 5 tahun. Setelah berhasil keluar, Richard akan mengajak David menuju Meksiko. Dan untuk pertama kalinya Richard memberitahu rencana pelariannya ini kepada Tilly. Dia berharap mereka bertiga akan hidup bersama di Meksiko kurang dari 5 tahun lagi. Tapi Richard dengan tegas memberitahu Tilly agar merahasiakan rencana pelariannya ini. David berjuang keras untuk memahat tembok beton setebal 7 kaki atau sekitar 2,1 meter. Proses yang tidak mudah membuat David frustasi. Meski sudah melakukan pemahatan dari bulan Januari hingga Mei, tetap saja David belum mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ada, tangannya terluka. David khawatir rencana pelariannya akan lebih dulu terbongkar sebelum berhasil menjebol dindingnya. Richard kembali memberinya motivasi agar David tidak patah semangat. Di sisi lain, Tilly mendapat omelan dari atasannya karena target pekerjaannya tidak tercapai dengan maksimal. Richard pun menghiburnya. Setelah nanti mereka berhasil kabur ke Meksiko, Richard menjanjikan hidup yang indah di tepi pantai untuk mereka bertiga. Dennis memergoki Richard dan Dilly yang sedang ngobrol santuy, padahal seharusnya mereka bekerja. Kembali ke terowongan, David mendengar sesuatu dari dalam pipa uap ini. Kemudian dia mengajak Richard untuk melihatnya. Disinilah muncul ide brilian dari David yang punya rencana melubangi pipa uap ini untuk akses masuk, kemudian menelusurinya hingga ujung pipa dan membuat lubang keluarnya di ujung sana. Jika membobol dinding beton membutuhkan waktu hingga 5 tahun, menjebol pipa ini David hanya butuh waktu 6 bahkan 4 minggu sahaja, selisih waktu yang sangat jauh sekali. Melihat dari luar, David memperkirakan pipa itu akan terhubung hingga keluar penjara sampai ke lubang got.
Petugas baru ditempatkan di pabrik menggantikan tugasnya Dennis. Hal ini membuat gerak-gerik Richard dan Tilly terbatas, tidak sebebas biasanya. Richard memberitahu Tilly tak lama lagi mereka akan kabur dari penjara ini, dan karena itu Richard minta bantuan Tilly untuk menyiapkan peta negara bagian New York dan lebih banyak lagi gergaji besi. Kini David fokus untuk melubangi pipa besinya menggunakan gergaji besi. Palmer kembali mengantar daging untuk Richard yang dititipkan Tilly. Palmer sangat kecewa karena tidak seharusnya Richard menjalin hubungan dengan istri temannya. Palmer tidak tahu di dalam daging itu disembunyikan gergaji besi. Tiap malam David bekerja untuk menggergaji pipa tersebut hingga akhirnya dia berhasil membobolnya. David pun ngarondan cukup jauh, namun dia keburu kehabisan napas dan terpaksa kembali lagi keluar. Setelah Tilly mengeluh dengan kinerja O'Delan yang tidak becus mengaji pengawas, Richard melaporkannya kepada sipir penjara. Saat itu juga O'Dell yang sedang sibuk menikmati Bray dibekuk petugas untuk dikembalikan ke selnya. Richard ingin melibatkan Tilly dalam pelarian mereka karena setelah kabur dari penjara ini mereka tidak mungkin berjalan kaki, dan karena itu Tilly ditugaskan untuk menyiapkan mobil di malam pelarian mereka. Kali ini David menggunakan kipas angin untuk memompa udara masuk ke dalam pipa uap tersebut. Tepat di ujung pipanya, David kembali menggergaji untuk mencari jalan keluar selanjutnya. Richard memberikan pil tidur dosis tinggi kepada Tilly untuk diberikan kepada Lily di malam pelarian agar tidak menghalangi rencana mereka. Tepat di hari pernikahan mereka, Lily justru dibuat kecewa karena Tilly sama sekali tidak menghargainya. Dan ternyata lukisan anjing itu bukan untuknya seperti pengakuan Richard. Selain obat tidur, dalam kertas itu Richard menuliskan barang-barang yang harus disiapkan Tilly. Singkat cerita, David menyelesaikan pekerjaan terakhirnya untuk membobol jalur keluar. Terlihat pipa uap ini membentang jauh sekali. Akankah rencana David untuk kabur dari penjara itu berhasil? Malam itu setelah petugas penjara menyuruhnya mematikan lampu, David meletakkan kain tiruan agar kesannya dia sedang tidur pulas. David kembali masuk ke lorong ventilasi, kemudian turun ke ruang bawah tanah. Setelah berjalan cukup jauh, dilanjutkan masuk ke dalam pipa uap, lalu keluar lagi dan berlari menusuri terowongan tersebut hingga dia membuka penutup got tersebut. Dan ternyata David berhasil. Dia berada di tengah-tengah jalan jauh dari area penjara. Kali pertama David untuk menghirup udara bebas. Malam itu tidak langsung kabur karena dia harus memberitahu Richard terlebih dahulu. Tanggal 5 Juni jam 8 pagi Richard masuk ke pabrik. Dia memberitahu Tilly bahwa tengah malam nanti rencana pelarian mereka akan dilakukan. Karena itu Tilly harus mempersiapkan mobilnya di lokasi yang sudah ditentukannya. Saat makan siang, Richard memberitahu David bahwa Tilly terlihat gugup. Namun dia yakin dia akan datang tengah malam nanti. Hampir saja terjadi pertikaian antara para tahanan kulit hitam di bawah pimpinan Jobel dan kelompok napi kulit putih. Jam 3 sore, Tilly dan suaminya pulang dari penjara. Sementara itu, Palmer meminta maaf kepada Richard karena tindakannya yang kasar. Dia merasa tidak enak karena mempermasalahkan daging yang diberikan Tilly kepada Richard. Seperti biasanya, jam 6 sore seluruh napi mendapat jatah berkumpul di halaman. Namun terjadi kerusuhan antara geng kulit putih dengan kelompok napi kulit hitam. Tidak mau terlibat dengan peperangan ini, Richard dan David memilih untuk telungkup di luar area pertikaian.
Melihat kejadian ini, seluruh petugas penjara diturunkan untuk mengendalikan situasi. Gas air mata pun ditembakkan dan napi yang terlibat pun dipukuli petugas. Karena kejadian ini, puluhan napi menjadi korban. Banyak dari mereka yang terluka dan mati konyol. Beruntung Richard dan David serta puluhan napi lainnya yang tidak ikut campur dikembalikan ke sel mereka dalam kondisi baik. Sementara itu jam 9 malam, Tilly diajak makan malam oleh suaminya. Ia mengeluarkan obat tidur yang diberikan oleh Richard. Namun muncullah keraguan dalam dirinya. Tepat jam 10 malam, lampu penjara dimatikan. Saat itulah Richard dan David mulai beraksi. Tidak tega untuk mengkhianati Lilac, akhirnya Tilly membuang obat tidurnya. David dan Richard merapikan tempat tidurnya sebelum masuk ke dalam lorong ventilasi. Sedangkan Tilly yang seharusnya ikut beraksi malah terkena serangan jantung sampai dilarikan ke rumah sakit oleh suaminya. Mereka berdua begitu optimis Tilly akan menunggu di luar sana dengan mobilnya. Tepat jam 12 malam mereka keluar dari got. Tapi Tilly tidak ada di sana, tidak seperti harapan mereka. Keduanya sempat ragu apakah harus kembali ke dalam penjara. Karena jika berjalan kaki mereka harus melewati hutan dan pegunungan. Jika menggunakan mobil jaraknya hanya 20 mil atau sekitar 32 meter menuju Kanada. Tapi mereka tidak berani mencuri mobil karena perangkat GPS di dalamnya dapat melacak keberadaan mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki melewati hutan dan pegunungan. Hari pertama pelarian dua narapidana kasus pembunuhan ini diwarnai kaki Richard yang tersangkut batu. Sebuah helikopter polisi yang melintas hampir saja melihat keberadaan mereka. Helikopter itu rupanya membawa gubernur negara bagian New York yang datang ke penjara setelah mendapat laporan kaburnya dua narapidana. Melihat sel mereka, gubernur sampai masuk ke dalam lorong ventilasi untuk mengetahui cara dua napi ini kabur dari penjara super ketat. Karena kondisinya dianggap sudah membaik, dokter mengizinkan Tilly untuk pulang. Pulang dari rumah sakit, Tilly dan Lily melihat banyak polisi berseliweran. Mengira adanya kebakaran hutan padahal kaburnya Richard dan David. Informasi ini mereka dapatkan dari detektif yang datang ke rumah mereka untuk minta keterangan. Tilly pura-pura tidak tahu dengan rencana kaburnya dua napi kasus pembunuhan itu. Sesuai permintaan gubernur, Catherine datang ke penjara dan Nemora untuk memulai penyelidikan. Setidaknya 200 aparat gabungan diterjunkan untuk menangkap kembali dua buronan itu. Dari atas pegunungan, Richard dan David melihat wilayah Kanada, tujuan pelarian mereka. Tapi ini tidak mudah karena hutan belantara dan pegunungan yang harus mereka lewati di tengah kejaran aparat kepolisian dan pasukan khusus. Tepatnya sudah 5 hari kedua buronan ini berada di dalam hutan untuk menuju wilayah Kanada. Tak sengaja bertemu dengan detektif di supermarket. Tilly yang tidak senang mengaku memberikan foto anjingnya untuk dilukis oleh Richard sebagai hadiah ulang tahun suaminya. Meski tidak ditahan karena alasan itu, Tilly yang ketakutan membakar seluruh bajunya yang pernah disentuh oleh Richard. Begitupun dengan Palmer yang membakar seluruh lukisan pemberian Richard kepadanya. Jika polisi sampai mengetahuinya, Palmer akan ditangkap karena hadiah dari napi itu dianggap melanggar hukum. Richard dan David menemukan kabin kosong di dalam hutan. Tempat ini mereka gunakan untuk beristirahat terlebih dulu. Dan kebetulan Richard menemukan banyak sekali botol miras. Catherine minta keterangan dari Palmer khususnya tentang kiriman daging yang rutin dilakukan oleh Tilly. Seharusnya sebagai petugas, Palmer menanyakan alasan Tilly rutin mengirimkan daging tersebut. Setelah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan pengakuan para saksi, akhirnya Tilly ditangkap aparat. Dia dituduh sebagai kaki tangan dua buronan itu. Hingga hari ke-15, aparat gabungan masih melakukan penyisiran di area hutan dan sungai, namun belum membuahkan hasil karena David dan Richard sudah berada jauh ke dalam area hutan belantara. Mereka kembali menemukan kabin yang ditinggalkan pemiliknya lengkap dengan televisi satelit. Dalam siaran berita, mereka kini mengetahui Tilly ditangkap aparat karena membantu pelarian keduanya.
Begitupun dengan Jenny Palmer yang terbukti menerima banyak hadiah lukisan dari Richard. Malam itu David ngomel kepada Richard yang meninggalkan beraknya di kamar mandi tanpa dipanjiri. David terpaksa membersihkannya karena ingin menggunakan toiletnya juga. Di waktu yang sama dia menemukan pistol di dalam toilet tersebut yang diduga sebagai milik yang punya kabin ini. Ternyata Richard sendiri menemukan shotgun. Tiba-tiba pemilik kabin datang ke sana. Mereka berdua memilih untuk kabur. Pelarian ini mulai terasa berat bagi Richard, ditambah lagi karena pengaruh minuman keras. Cara berpikirnya mulai ngaco. Padahal sejak awal dialah yang punya ide untuk kabur dari penjara. Hingga hari ke-20, mereka berdua masih terjebak di dalam hutan. Tiba-tiba mereka melihat seorang aparat dengan mobilnya. Richard berencana untuk membunuh polisi itu agar bisa merebut mobilnya. Tapi David tidak setuju. Trauma dengan masa lalunya, dia memilih untuk pergi. Rencana Richard gagal karena polisi itu keburu pergi. Richard memanggil David beberapa kali namun tidak ada jawaban. Padahal David terus berlari menuju arah Kanada sampai pistolnya terjatuh. Di tengah jalan, Richard sampai menempelkan telinganya untuk mendengarkan apakah ada kendaraan yang datang mendekat atau tidak. Kembali masuk ke dalam hutan, Richard yang sudah frustasi menemukan trailer untuk tempat istirahat. Dia sempatkan untuk melukis kembali gambar kuda sebagai simbol pelariannya. Di hari ke-21, Richard yang sudah stres melepaskan tembakan ke arah mobil yang lewat. Si supir sempat turun, tapi langsung tancap gas setelah ada seseorang yang mencoba menembaknya. Richard putuskan kembali ke kabin. Tak berselang lama, puluhan aparat datang ke lokasi ini setelah mendapat laporan. Lokasi keberadaan Richard dikepung dari darat dan udara untuk mempersempit pergerakannya. Bahkan pasukan khusus mulai masuk ke dalam hutan untuk memburunya. Tidak punya kekuatan lagi untuk lari, Richard mengarahkan senjatanya ke arah pasukan. Namun, tentara ini lebih dulu melepaskan timah panas hingga akhirnya buronan ini meregang nyawa. Tiba di sebuah pos pengintaian hewan buas, David menyalakan radio. Ia terkejut saat mendengar berita Richard telah tewas diterjang peluru aparat. Di hari ke-23, David kembali melanjutkan pelariannya menuju wilayah Kanada yang sudah berada di depan matanya. Namun tiba-tiba polisi perbatasan menciduknya. Tapi David memilih untuk terus berlari hingga akhirnya aparat melepaskan tembakan untuk melumpuhkannya. David tidak bisa berkutik lagi, dibawa ke rumah sakit dengan penjagaan ketat aparat. Beruntung nyawanya bisa selamat. Dalam pengakuannya kepada Catherine, David meninggalkan Richard karena gerakannya sangat lambat. Catherine memujinya karena David menemukan celah untuk kabur melalui lorong ventilasi itu hanya dalam beberapa minggu. Ternyata David bisa saja meninggalkan Richard di dalam hutan itu lebih cepat. Namun karena rasa kesetiakawanannya, David tidak mau meninggalkan Richard. Di akhir cerita, Tilly mendekam di dalam penjara 3-8 tahun. Dan tidak mendapatkan maaf dari suaminya karena dia telah berselingkuh. Sedangkan Palmer dihukum selama 4 bulan lalu pergi meninggalkan kota ini jauh sekali. Dan David dipindahkan ke penjara lain untuk menjalani hukuman seumur hidupnya guys. Dan setelah itu film pun tamat.